qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Mari sama-sama kita dengarkan pemaparannya dari guru kita yang mudah-mudahan insya Allah para pemirsa yang ada di rumah juga bisa mengambil manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Fatullah, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadol. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah mobil. Amin. Mobilnya Bang Yoga. Saya pakai motor kebetulan. Mobil dikreditin. Ada brosur Ustaz. Wadah. Pohon salam tumbuh di sawah. Kakak. Jatuh ke kali di Gorogaji. Kakak. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah yang hadir di sini bisa pergi haji. Amin. Ya Robbal. Pohon salam, pohon pepaya Cakep. dimakan di Kota Bogor. Cakep. Saya doain di sini calon orang kaya, hidup senang, duduk tinggal melonjor. Amin. Ya Robbal. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada dan jamaah Masjid Jami Darun Naim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah dibacakan tadi oleh qori'ah kita Ustazah Hajarida. Beliau dari Cirebon. Iya dari Cirebon. Naik spur ya. Telah dibacakan surat As-Saffat ayat 102 mengenai seorang ayah yang cinta kepada anaknya dan anak pun cinta kepada ayahnya. Kisah ini tentunya menjadi suri tauladan buat kita semua. Dan statement Allah diceritakan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Ini ngantuk lapar. Falamma balago ma'ahu sa'ya. Maka tak kala Nabi Ismail sudah cukup dewasa, sudah akil balik, sudah mengerti dan faham mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya kedewasaan sudah ikhtiar membantu ayahnya. Siapa ayahnya? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian
Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni arafil manam. Wahai anakku yang tercinta, yang tersayang, ini Nabi Ibrahim kalau manggil anaknya ya bunayya inni arafil manam. Coba kalau kita, Pak, Assalamualaikum. Ini ngantuk lapar sih. Manggil anak itu dengan lembut cinta dan kasih sayang. Namanya abang-abang namanya Gofur. Abdul Gofur. Pur. Lu di mana Pur? Nah, ini nggak boleh nih. Kalimatnya ini kalimat lembut cinta dan kasih sayang seorang Nabi Ibrahim ketika memanggil anaknya, qala ya bunayya inni arafil manam. Wahai anakku, sungguh aku bermimpi. Tuh bayangin. Ini anak yang lagi dicintai, anak yang lagi disayangi, 86 tahun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli. Ya Allah, karuniai kami anak yang soleh. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa daripada Nabi Ibrahim, lahirlah seorang anak. Asma yang artinya mendengar. Taat, tunduk kepada Allah dan cinta kepada kedua orang tuanya. Pernikahan dari hasil ibunya siapa? Assalamualaikum. Faham? Faham aja biar jelas. Siti Hajar ya Ustazah, ini guru saya ini ada di sini. Sudah sampai besar diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tingkat kesabaran Nabiullah Ibrahim, makanya disebut Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, ditimpa bertubi-tubi ujian, cobaan, musibah. Akhirnya dengan proses kesabaran, dengan proses keikhlasan, ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu menjalani ujian tersebut. Sudah sampai besar, Bang Yoga diuji. Apa? Ani azbahuka, sungguh di dalam mimpi tersebut aku menyembelihmu. Bayangkan saja Pak, seorang nabi diuji luar biasa. Anaknya 86 tahun minta kepada Allah, dikasih sama Allah, pas lagi dicinta-cintai, disayang-sayangi, mau diambil sama Allah. Mau Ibu mau nggak dikorbankan anaknya? Ya, enggak, saya juga kagak mau. Lah benar-benar ini. Iya. Ani azbahuka, sungguh aku dalam mimpi tersebut menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Apa yang kau pikirkan? Tetapi dalam ujian tersebut Nabiullah Ibrahim masih berdialog, menghormati diskusi terhadap anaknya. Siapa namanya? Ismail. Karena didikan seorang ayahnya kepada anaknya, rasa taat takwa kepada Allah, akhirnya dia mendengar perintah Allah. Apa kata jawaban? Qala ya abat tif'al ma tu'mar. Wahai ayanda, qala ya abat tif'al. Seorang ayah pun didikan daripada Nabi Ibrahim ketika dipanggil oleh ayahnya, kalimat qala ya abat tif'al ma tu'mar. Laksanakan if'al. Jika ini perintah Allah, laksanakan ayah. Apa yang Allah menjadikan sesuatu perintah, laksanakan. Jalankan perintah tersebut. Ini anak yang soleh. Kalau kita ketemu ada gitu anak yang soleh dalam rumah tangga kita. Ibu mempunyai anak yang soleh. Ketika ibu perintah, senang gak? Dia kemudian respect langsung. Siap bu, 86 OTW. Dari jauh dari Monas datang kemari cuma disuruh beli garam. Apaan? Siap, perintah laksanakan. Tolong beliin ibu garam di rumah Pok Yuyun. Ya, akhirnya seperti itu. Apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayahku, engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu dan ikhlas sehingga rumah tangga kita menjadi keluarga yang selalu senantiasa mendapat ampunan, rahmat, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih guru kita yang sudah menyampaikan pemaparannya. Quran Surat As-Saffat ayat 102, tafsir Quran Surat As-Saffat ya.
Baik, selanjutnya ini saya langsung saja. Siapa yang ingin bertanya acungkan tangannya, mana? Wow, amazing. Banyak. Yang depan aja. Dengan ibu siapa? Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Umayyah Ya, silakan ibu. dari Masjid Taklim Halimatus Sa'diyah. Ya, baik. Saya mau nanya Ustadz Fatullah, Siap, Umi. bagaimana seorang ayah hukumnya bagi bagaimana seorang ayah Ya, bagaimana seorang ayah? Nggak tahu. yang tidak menafkahkan Oh, Bagaimana seorang ayah yang tidak menafkahi, begitu Iya, kali ya? Iya, emang kalau udah ini biasa anaknya, ribet gitu. iya. Baik ibu, terima kasih. Waduh luar biasa tapi semangat, alhamdulillah. Baik Ustadz, saya bagaimana kedengarannya menapakan tadi. Menapakan. bagaimana seorang ayah yang tidak menafkahi? Ya, Bagaimana Silakan. seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya, Betul. bukan istri-istrinya. Maya, Ustadz. Ibu Maya, wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban seorang ayah adalah memberikan pakaian yang baik, pakaian yang benar kepada istri dan anak-anaknya. Ketika seorang ayah menelantarkan bukan hanya nafkah zahir kepada istrinya, nafkah lahir dan batin kepada anak, tidak ada cinta dan kasih sayang, hanya memberikan uang saja, tetap jatuhnya berdosa di hadapan Allah. Kalau dia jarang pulang, Bang Yoga, hampir lagi enggak diberikan nafkah kepada anak-anaknya. 1 hari saja sampai dia anaknya mau jajan, kagak punya duit, hukumnya dosa. Ibu ada model kayak begitu punya suami? Mana orangnya? Nggak ada di sini Ustadz. Di Ya rumah artinya kewajiban seorang ayah, Pak. Assalamualaikum. Untuk lapar. Kewajiban seorang ayah kata Allah Subhanahu wa taala wajib memberikan nafkah yang halal menurut syariat agama kita, agama Islam. Carinya halal meskipun tukang mancing. Ada tukang mancing? Ada di sini tukang mancing? Mana orangnya? Jangan pakai nunjuk-nunjuk, Pak. Saya udah tahu orangnya. Ya artinya meskipun dia tukang mancing, tukang gojek, tukang beca, naik grab dan sebagainya, kalau dia halal, keringat yang keluar dari tubuhnya, dia terik matahari, banting tulang dibanting. Dia halal apa? Allah ridho, Allah cinta, Allah sayang. Kepada siapa seorang ayah yang siang dan malam dan siang hari cari nafkah untuk anak dan bininya. Keringatnya itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal. Itu termasuk fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatallah. Allah akan memberikan rahmat kepada siapa? Seorang ayah yang ikhlas mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringat kita, Pak. Assalamualaikum. Dibayar pahala dan dihapuskan segala dosa-dosa kita dan dimaafkan segala kesalahan kita. Ini nikmatnya seorang ayah, Bun. Ketika dia mencari nafkah, banting tulang, terik matahari, nggak peduli panas, siang, hujan, geledek, petir, apalagi tuh? Ludug. Dia jalan untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarganya. Jihad fisabilillah. Ketika dia jalan ketabrak mobil, matinya syahid. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan dia beriman kepada Allah. Salat 5 waktu tidak tertinggal. Zuhur, asar, maghrib, isya, baca Quran. Senang zikir, senang sedekah. Ini sedekah menjanda. Astagfirullahaladzim. Siapa orangnya? Abang-abang mamanya anak yatim. Dibina, udah dibina dibini. Nauzubillah, itu saja. Mudah-mudahan hukumnya dosa kalau orang tua seorang ayah menelantarkan tidak mencukupi kebutuhan daripada anak-anaknya. Baik, terima kasih guru kita Ustadz Fatullah yang sudah menjawab pertanyaan Ibu Maya, betul ya? Gitu Ibu ya.
Baik, terima kasih kepada guru kita. Dan buat para pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Irwan Maulana dengan tema Rasulullah SAW contoh terbaik ayah dalam memperlakukan anak perempuannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Cahaya Hati Indonesia.